Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat menemani Anda dalam program Insani. Informasi Islam masa kini, program seputar kultur dan fenomena, fakta Islami, tokoh-tokoh berpengaruh, dan hal menarik lainnya yang akan disajikan secara informatif untuk Sobat Insani. Bersama saya Reni Rahmawati, inilah Insani selengkapnya. Dalam membangun peradabannya, Islam menorehkan pengaruh yang sangat signifikan di berbagai tempat-tempat yang ada di belahan dunia. Pengaruh yang ditinggalkan pun demikian lekatnya, hingga masih dapat kita saksikan bersama-sama bekas-bekas peninggalannya hingga saat ini. Tempat atau kota-kota bersejarah di dunia pun merupakan wadah bagi kita untuk refleksi dan berkaca pada perjuangan penyebaran Islam. Lantas, di mana sajakah kota-kota tersebut? Ini dia cuplikan selengkapnya untuk Sobat Insani. Jejak-jejak peninggalan sejarah Islam dapat kita temui dalam berbagai peninggalan bersejarah di beberapa kota bekas masa kejayaan Islam. Peninggalan tersebut tak jarang sudah berumur ratusan hingga ribuan tahun. Bekas-bekas sejarah kejayaan Islam pada masanya ini membantu kita untuk mengetahui sebesar apa pengaruh yang ditorehkan oleh umat terdahulu dalam masa peradabannya. Lantas di mana saja kota-kota bersejarah tersebut? Ini dia sejumlah kota-kota penting dalam sejarah Islam selain Mekah dan Madinah versi Insani. Iskandaria, Mesir. Terletak 225 km dari Kairo, kota Iskandaria atau Alexandria sering disebut the Pearl of the Mediterranean. Di kota ini terdapat Masjid At-Tarim yang semula gereja kemudian diubah menjadi masjid ketika Arab berkuasa. Terdapat Masjid Abu Al-Abbas Mursi yang merupakan masjid terbesar di kota itu yang memiliki menara tinggi dan 4 kubah. Sejak abad ke-7, Islam tampil sebagai kekuatan baru di semenanjung Arab. Nabi Muhammad SAW mengirim sejumlah utusan ke berbagai penjuru, baik Arab maupun non-Arab untuk mengajak para pemimpinnya kepada agama ini. Beberapa peninggalan sejarah Islam yang bisa ditemui di kota ini antara lain Masjid Al-Abbas Al-Mursi. Masjid ini dibangun pada tahun 1775 Masehi untuk menghormati Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, ulama Andalusia yang makamnya terdapat di dalam tempat ibadah ini. Kemegahan bangunan ini telah menarik perhatian banyak orang, bukan saja untuk beribadah, tapi kekaguman orang akan arsitekturnya. Amman, Yordania. Islam menyebar di tanah Livan Syam pada abad ke-7 dan merupakan tanah Yordania. Daerah Syam pertama yang ditaklukkan oleh umat Islam yang bertempur dengan Bizantium. Penaklukan Yordania dan daerah Syam oleh umat Islam melalui pertempuran Mu'tah dan pertempuran Yarmouk, yang akhirnya menyebabkan pembukaan Livan. Pertempuran ini berada pada masa kekhalifahan Rasyidin yang dipimpin oleh Umar. Di kota ini, kita bisa menemukan peninggalan Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Objek wisata yang bisa dikunjungi adalah Masjid Benteng Grand Hussein dan Masjid King Abdullah. Di pinggiran kotanya, Jubeha, terdapat makam Abdul Rahman ibnu Auf al-Zuhri yang diambil bagian dalam perang Islam, seperti Badar, Uhud, dan Mekah. Makam muazin Nabi Muhammad, Bilal ibnu Rabah, dan Gua Kahfi atau Kahfi al-Rakim yang disebut dalam Al-Quran juga ada di kota ini. Istanbul, Turki. Islam adalah agama terbesar di Turki sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah menguasai Turki pada tahun 1400-an. Pemeluk Islam di Turki semakin banyak, kini sekitar 99,8% penduduk Turki adalah Muslim. Kota ini dulu disebut Konstantinopel. Namanya diubah saat kerajaan Ottoman di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil menguasainya dan kemudian menjadikannya ibu kota kerajaan. Istanbul bermakna kota Islam. Sejumlah bangunan menjadi saksi kejayaannya seperti Hagia Sophia. Bangunan berarsitektur Bizantium itu merupakan gereja yang diubah menjadi masjid dan sekarang sebagai museum. Selain itu,
Terdapat Topkapi Palace, istana Raja abad 15-17 yang menjadi situs warisan budaya UNESCO. Istana itu menyimpan pedang Nabi Muhammad dan perangkat lainnya. Kairo, Mesir. Keberadaan Al-Qahira atau Kairo bermula ketika Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah, berniat melakukan ekspansi ke Mesir. Ia pun mengutus panglima perangnya, Jauhar Al-Khatib alaihissalam Sikila, untuk menaklukkan Mesir. Jauhar berhasil membangun sebuah kota baru yang diberi nama Al-Qahira atau Kairo pada tahun 969. Pada tahun 973, Khalifah Mu'izz hijrah ke Mesir dan menjadikan Kairo sebagai pusat pemerintahan. Kota yang dikenal dengan sebutan 1000 menara ini menjadi rujukan menimba ilmu bidang agama Islam. Daerah yang kental dengan suasana Islam adalah Sentral Kairo, ada Universitas Al-Azhar dengan masjid tertua di Kairo. Selain itu, terdapat sejumlah masjid dan monumen, di antaranya Masjid Ibnu Tulun, Masjid Muhammad Ali, dan Masjid Madrasah Sultan Hasan. Kufa, Irak. Bendera Islam mulai berkibar di Kufa ketika pasukan tentara Muslim yang dipimpin panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan kerajaan Romawi dan Bizantium dalam Perang Yarmuk pada tahun 636 Masehi. Setahun kemudian, Irak jatuh ke tangan tentara Muslim. Kota pertama yang dibangun tentara Muslim adalah Kufa dan Basrah. Kufa sempat memegang peranan penting pada masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Khalifah Ali bin Abi Thalib sempat memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Madinah ke kota ini. Selain itu, Kufa pun sempat menjadi pusat gerakan ilmiah Islam yang telah melahirkan sejumlah ulama dan ilmuwan Muslim terkemuka. Setelah Kufa tumbuh dan berkembang, para sahabat Rasul banyak hijrah dan bermukim di kota itu. Beberapa sahabat Rasulullah yang bermukim di Kufa itu antara lain Ibnu Abdul Waqqas, Abu Musa, Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Mas'ud, Salman, Ammar ibnu Yasir, serta Huzaifah ibnu Yaman. Dalam perjalanannya, Kufa menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam. Bangunan paling bersejarah di Kufa adalah Masjid Kufa atau yang biasa juga disebut dengan Masjid Jami Kufa. Adalah salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Kufa oleh umat Islam Syiah diyakini sebagai masjid keramat keempat setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Kufa termasuk situs terpenting dan terkuno di kota Kufa yang banyak dikunjungi oleh para peziarah. Jangan kemana-mana karena kami masih memiliki segudang informasi seputar kota-kota penting dalam sejarah Islam. Tetap di Insani. Terima kasih masih bersama kami di Insani. Pada segmen kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang tempat-tempat bersejarah Islam di dunia. Simak selengkapnya di Insani. Cordoba, Spanyol. Sejarah Cordoba memasuki babak baru ketika Islam datang ke wilayah itu pada tahun 711 Masehi atau 93 Hijriah. Di bawah komando Tariq bin Ziyad, tentara Islam yang membawa pesan dakwah dan berhasil menaklukkan Spanyol dari Got Barat, Kekaisaran Visigot. Misi penaklukan yang dilakukan Tariq bin Ziyad itu dilakukan atas perintah Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I 705 sampai 715 dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Beberapa peninggalan bekas kekuasaan Islam di Cordoba adalah Jembatan Cordoba. Salah satu peninggalan terbesar umat Islam di Cordoba adalah Jembatan Cordoba atau yang dikenal dengan Puente Romano. Panjangnya mencapai 400 meter dengan luas 40 meter dan tinggi 30 meter. Jembatan ini dibangun di era Sama bin Malik Al-Fulani, gubernur Andalus di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 101 Hijriah. Masjid Cordoba termasuk salah satu peninggalan termegah umat Islam yang masih tersisa sampai sekarang.
Masjid tersebut merupakan masjid paling terkenal di bumi Spanyol, bahkan terbesar di daratan Eropa. Masjid ini dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 170 Hijriah, kemudian dilanjutkan oleh putranya Hisham I. Pernah berubah menjadi bangunan masjid tempat ibadah untuk umat Islam. Alhambra, ternyata Alhambra ini adalah nama sebuah istana di Grenada, wilayah benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Diambil dari bahasa Arab, Alhambra memiliki arti merah. Dari namanya saja sudah bisa ditebak, istana yang lengkap dengan taman bunga ini memang hadir dengan desain interior ubin-ubin dan bata-bata berwarna merah, serta penghias dinding yang agak kemerah-merahan dengan keramik yang bernuansa seni Islami. Yerusalem, Palestina. Palestina mulai berada di bawah pengaruh Islam ketika ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar menunjukkan toleransi yang besar kepada penduduk daerah ini tanpa membeda-bedakan agama yang mereka anut. Umat Kristen dan Islam pun dapat hidup berdampingan karena sedari awal kedatangan kaum muslim ke Palestina bukan membawa jiwa perang, tetapi dengan perdamaian dan kasih sayang. Masjid Al-Aqsa. Al-Jami' Al-Aqsa pertama kali dibangun pada masa Umar bin Khattab, meskipun beberapa pendapat menyatakan bahwa masjid ini dibangun pada masa kekhalifahan Umayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di kawasan Al-Aqsa inilah buraq itu melintas melalui sebelah dinding barat Masjid Al-Aqsa, untuk kemudian menuju Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Sobat Insani, senang sekali saya, Miss Insani, dapat menemani Sobat Insani dalam segmen Sosial Eksperimen. Nah, kali ini kita akan menanyai beberapa narasumber random dan akan kita tanyakan terkait topik dalam episode ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita tanya-tanya. Yuk. Kurang tahu. Yakin kurang tahu? Tahu sedikit sih, tapi namanya lupa gitu. Kurang tahu. Kurang tahu, satu Iya. pun nggak tahu. Kalau Islam di dunia tahu, kalau di Indonesia kurang tahu. Kalau di dunia apa aja? Yang di Mekah sama Madinah. Tahu nggak kota-kota bersejarah dalam Islam? Tahu. Tahu beberapa. Apa aja? Mekah, Madinah, Persia, Kairo, Damaskus, Mesir, Kairo, ya. Lupa juga. Peninggalan sejarah dalam Islam kurang tahu. Kurang tahu? Oke. Fir'aun. Peninggalan, maksudnya mumi. Ini kan sejarah Islam juga kan? Peninggalannya yang kelihatan sampai sekarang. Ka'bah. Ya, Ka'bah. Terus? Habis itu apa ya? Nggak tahu. Bang? Mungkin lebih terkenalnya Ka'bah. Ka'bah aja ya. Cordoba pernah dengar sih, tapi detailnya nggak terlalu tahu itu apa. Kayaknya pernah dengar sih, tapi nggak tahu di mana itu. Nggak pernah dengar sama sekali. Pernah dengar di mana? Dengar di mana? Pernah dengar gitu, kayak di sosial media gitu. Cordoba. Di Spanyol. Pernah dengar, tapi nggak tahu. Pernah dengar kata-katanya Cordoba Di di mana? kotanya. Dengarnya di mana? Mungkin kayak merek itu ya? Iya merek. Di apa bang? Trans Islampedia. Oh, iya kan? Iya. Nggak tahu kalau Cordoba. Cordoba itu di Spanyol. Tahu. Oh, tahu. Tahu. Nah, itulah dia Sobat Insani, serangkaian pertanyaan yang sudah kita berikan ke narasumber-narasumber random kita. Lewat sosial eksperimen ini kita bisa tahu dan bisa kita simpulkan sejauh mana sih pengetahuan anak UIN terkait dengan topik pada episode kali ini. Kita jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan terus Insani di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Sampai jumpa.
Nah, itu dia Sobat Insani, informasi seputar kota-kota penting dalam perkembangan Islam. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan, iman, serta ketakwaan kita ya. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa saksikan semua tayangan program Suska TV hanya di YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.